Waalaikumsalam wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat dan rahmatnya kita bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari pemateri yang luar biasa kali ini, meski harus dilaksanakan secara online. Semoga kita tetap sehat selalu. Acara ini merupakan serangkaian webinar minggu lalu yang diselenggarakan oleh bidang e-commerce HIPMI PT UMM Malang. Nah, kali ini kita akan bincang bisnis dan diskusi santai dengan teman-teman anggota HIPMI PT UMM yang bertemakan Create Entrepreneurship Opportunities through Digital Marketing During the Pandemic. Dan saya izin memperkenalkan diri saya dulu. Perkenalkan, saya Aisnila Rizalina yang akan memandu seluruh rangkaian acara bisnis dan diskusi santai saat ini sampai nanti di penghujung acara. Berikut merupakan susunan acara yang akan saya bacakan. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan. Yang ketiga, pemaparan materi. Yang keempat, diskusi dan tanya jawab dengan pemateri. Dan yang kelima, penutup. Selanjutnya, sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Ahmad Darul Nazri selaku Ketua Umum HIPMI PT UMM. Disilahkan. Nunggu aku sambutan ya. Oke, wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketum ditunggu di Malang. Iyo. Sebelumnya mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita. Ketum ojo nang ngomongan to. Tuh, diam dulu. Buat teman-teman yang masih diberikan kesehatan, tetap bersyukur gitu. Soalnya lagi diberikan sedikit ujian, aku sedikit ada nggak enak badan dari 3 hari yang lalu di Lamongan karena banyak kegiatan yang sehingga badanku sendiri nggak kuat menampungnya. Jadi teman-teman yang masih diberikan kesehatan masih harus tetap bersyukur ya. Kemudian di sini teman-teman yang lainnya diharapkan untuk aktif berdiskusi. Soalnya ini kan diskusi nyantai ya sama Mbak Vinky sebagai owner Spesial Boket yang dilihat dari status-statusnya kelihatannya pandemi ini omsetnya naik terus gitu. Nah, kita perlu tanya ini, ilmu apa yang dia lakukan sehingga omsetnya naik terus di pandemi gitu. Jadi teman-teman manfaatin kesempatan kali ini, tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan. Yang paling penting jangan lupa jaga kesehatan. Oke, mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya memasuki acara inti yaitu pemaparan materi oleh Kak Vinky Iqbaliani. Kepada Kak Vinky diserahkan. Oke, baik, terima kasih moderator. Sebelumnya saya share screen dulu ya. Nah, sudah kelihatan apa belum? Belum, Mbak. Loading. Udah kelihatan. Sudah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ini kabarnya, teman-teman? Alhamdulillah, sedikit kurang sehat. Alhamdulillah. Oke, langsung saja ya. Tak kenal maka tak sayang. Maka sebelum kita membahas lebih lanjut, izinkan saya perkenalkan diri saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Vinky Iqbaliani, yang juga saya merupakan anggota HIPMI PT UMM.
dengan bidang digital marketing e-commerce gitu. Jadi di sini kita akan membahas terkait Great Entrepreneurship Opportunities through Digital Marketing during the Pandemic. Nah, jadi di sini kita akan membahas terkait bagaimana sih peluang berwirausaha digital marketing di masa pandemi ini. Nah, jadi di sini saya menjelaskan bukan semata-mata karena saya lebih pintar dari kalian, bukan. Namun karena dari pengalaman-pengalaman saya sebelumnya itu. Jadi di sini kita sama-sama belajar aja gitu. Oke, langsung saja. Bentar. Nah, sebelum membahas lebih lanjut, saya di sini akan membahas secara singkat terkait COVID-19. Kenapa saya masukin COVID-19 ini? Karena mengingat tema kita di masa pandemi ya. Gitu. Jadi kita tahu sendiri bahwasanya memang COVID-19 di Indonesia itu semakin hari itu semakin meningkat, kalau kalian tahu sendiri. Banyak berita-berita memang mengatakan kayak COVID itu semakin meningkat gitu. Nah, kemudian apa sih dampaknya bagi masyarakat gitu? Yang pertama ini ada pembatasan sosial gitu. Nah, pembatasan sosial ini kita memang kayak lebih meminimalisir kegiatan di luar rumah. Terus kita keluar rumah itu harus memakai masker juga, terus mencuci tangan dengan hand sanitizer seperti itu. Yang sebelumnya kita kayak keluar itu nggak pakai masker seperti itu. Jadi kita memang ada perilaku masyarakat yang berubah dari tahun-tahun sebelumnya, sebelum ada pandemi seperti itu. Nah, yang kedua, ini ada school from home. Nah, ini kita mengalami sendiri ya, kalau dulu kita itu belajar di kampus. Nah, sekarang karena ada pandemi, kita pemerintah mengharuskan kita itu untuk belajar di rumah seperti itu. Nah, yang ketiga, ini ada work from home. Nah, work from home itu orang-orang itu bekerja tanpa dia itu harus ke kantor gitu. Atau mungkin lebih dibatasi, atau misalnya yang bekerja itu hanya 25% aja dari total keseluruhan. Seperti itu kurang lebih. Nah, pengangguran meningkat, kalian tahu sendiri memang banyak karyawan-karyawan yang di PHK, yang mengakibatkan itu meningkatnya tingkat pengangguran di Indonesia, seperti itu. Nah, yang mengakibatkan yang terakhir ini khawatir masalah keuangan. Ini menjadi suatu poin yang penting. Kenapa di sini saya bilang menjadi sesuatu yang penting? Karena kalau misalnya kita disuruh di rumah aja, kayak kita harus meminimalisir kegiatan di rumah, pastinya kita kan kayak stres gitu kan, kayak kita mau keluar tapi kita nggak punya uang gitu. Jadi kita itu harus benar-benar memanage keuangan kita gitu agar kita itu bisa bertahan ataupun kita bisa mencapai kebutuhan kita seperti itu. Oke, langsung lanjut saja. Nah, kemudian ini mulai masuk ke dampak bagi dunia wirausaha. Setelah kita tadi membahas terkait COVID, sekarang kita membahas terkait bagaimana sih dan apa sih dampaknya bagi dunia wirausaha seperti itu. Nah, yang pertama ini ada pasar lesu. Nah, salah. Nah, ini ada pasar lesu. Memang dari berbagai sektor itu mengeluh karena dengan adanya COVID ini membuat pasar mereka itu mengalami perlambatan inflasi seperti itu. Nah, karena hal ini disebabkan karena turunnya permintaan dari si konsumen tersebut gitu. Nah, banyak dari mereka selaku penjual itu rela rugi. Yang penting dia itu mindsetnya tuh yang penting daganganku laku kayak gitu itu. Nah, tetapi dia nggak mikirin modal berapa besar yang mereka gunakan seperti itu. Jadi dia itu kayak udahlah yang penting aku dapat duit gitu. Nah, atau bahkan banyak dari mereka yang memilih gulung tikar karena mereka itu tidak mendapatkan uang untuk modal usahanya seperti itu. Jadi di sini mengakibatkan pasar menjadi lesu gitu. Nah, yang kedua, ini ada distribusi terhambat. Mungkin kita sebagai penjual itu banyak
mungkin dulunya itu kita mengimpor barang dari luar negeri, misalnya aku beli bahan di luar negeri gitu karena mungkin lebih murah juga gitu kan. Nah, tetapi di pandemi ini itu menjadikan distribusi itu terhambat karena apa? Karena itu aktivitasnya yang lockdown gitu. Jadi apa-apa dibatasi gitu. Atau mungkin misalnya distribusi dalam negeri gitu ya. Misalnya distribusi dalam negeri jadi yaitu tadi karena terkena lockdown jadi kita misalnya bawang merah meningkat seperti itu kayak gitu. Nah, itu kan dampaknya kan juga ke masyarakat juga gitu. Nah, yang ketiga ini ada omset turun drastis. Nah, omset turun drastis ini disebabkan karena orderan sepi misalnya gitu ya. Mungkin kalau aku jualan kerudung misalnya. Jualan kerudung aku ternyata itu satu bulannya itu laku 200 pieces gitu per bulannya. Nah, namun di era pandemi ini penjualanku menurun karena apa? Karena orang-orang itu kayak males ngeluarin uang karena mereka kan juga bingung terkait masalah keuangan mereka juga gitu. Nah, jadi yang dulunya aku bisa laku 200 pieces, sekarang itu jadi 100 pieces seperti itu. Nah, jadi ketika udah 100 pieces dan kita nggak bisa memanage itu, nggak bisa memanage keuangan kita, nanti akan berdampak, oh aku nggak bisa jualan lagi nih karena aku nggak punya modal seperti itu. Karena ya itu tadi omset turun drastis. Nah, yang mengakibatkan ini modal terganggu. Jadi kita kalau misalnya mau beli bahan itu mikir-mikir kalau kayak gitu gitu. Nah, terus sampai sini ini apa kalian mau kayak gini-gini aja gitu? Kan dari awal tadi itu kan sudah saya paparkan terkait permasalahan-permasalahan di era pandemi dan dampaknya bagi dunia wirausaha. Nah, apakah kalian itu pengen kayak gini-gini aja, maksudnya di rumah nggak ngapa-ngapain kayak gitu aja? Nah, kemudian next. Nah, ini pilihannya. Apakah kalian bakalan mengurangi produksi dan karyawan? Apakah kalian bakalan bertahan agar usaha bisa tetap jalan? Apakah kalian bakalan mengganti usaha? Atau kalian bakal menutup usaha? Sampai sini deh, sampai sini. Kalian gimana? Maksudnya ini kan udah tahu kan kayak COVID itu menyebabkan perilaku masyarakat berubah dari yang sebelumnya. Nah, kira-kira masuk kategori mana? Kalian memilih yang mana dari keempat ini? Tentunya kita sebagai generasi milenial ya, apalagi kita juga dibawahi organisasi HIPMI PT UMM, mau nggak mau kita nggak mau dong kayak gini-gini aja gitu. Nah, pastinya kita harus bangkit untuk mengatasi permasalahan itu. Nah, kemudian bagaimana solusinya tersebut gitu. Nah, apakah kemudian digital marketing ini menjadi suatu solusi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi gitu. Nah, di sini menurut saya digital marketing adalah sebuah solusi untuk memecahkan masalah-masalah yang tadi sudah saya sebutkan gitu. Karena apa? Karena di masa pandemi ini orang-orang itu mempunyai kebiasaan dan rutinitas baru yang mereka lakukan di rumah gitu. Dari yang sebelumnya belajar di kampus, sekarang belajar di rumah, yang dulunya kerja di kantor, sekarang di rumah. Nah, pastinya kita kan mau nggak mau kita harus memanfaatkan teknologi yang ada kan. Kita harus mau nggak mau kita pastinya rebahan, nggak munafik juga kan. Aku pun juga gitu. Di rumah kayak rebahan, nggak ngapa-ngapain gitu. Nah, dengan adanya digital marketing ini menjadi suatu ini bukan menjadi suatu asumsi, tapi ini digital marketing ini menjadi suatu bagian untuk dari rutinitas baru kita kayak gitu. Jadi digital marketing ini menurut saya itu yang mampu menjawab persoalan-persoalan tadi gitu. Mungkin next. Nah,
Ini adalah hasil survei tahun 2017 yang saya dapatkan. Saya belum mendapatkan yang tahun 2020 maupun 2021. Nah, ini kalian bisa lihat sendiri grafik pada PPT ini. Ini adalah pertumbuhan pengguna internet di Indonesia. Kalian tahu sendiri bahwasanya dari tahun 1998 sampai tahun 2017 ini mengalami peningkatan yang sangat drastis gitu. Nah, dari yang 0,5 itu bisa sampai yang 143,26. Nah, kita nggak tahu, kita 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, itu gimana arah pertumbuhan pengguna internet di Indonesia ini gitu. Jadi kenapa di sini saya masukin, karena ini buat patokan aja gitu. Jadi semakin banyak orang menggunakan internet, maka ini akan berdampak juga bagi orang-orang yang memilih membeli barang secara online seperti itu. Nah, jadi orang-orang itu lebih memilih membeli barang secara online untuk memenuhi kebutuhannya mereka gitu, ketimbang dia itu harus keluar rumah gitu. Dan Indonesia pun merupakan salah satu pengguna internet terbesar di dunia gitu. Jadi kalian itu jangan hanya menggunakan sosmed itu untuk personal saja gitu. Kalau misalnya kalian menggunakan sosmed hanya untuk keperluan personal saja tanpa kalian memanfaatkan teknologi yang ada, maka berapa potensi peluang pasar yang kalian buang seperti itu. Oke, mungkin langsung next. Nah, setelah kita tadi membahas terkait COVID-19, terus beralih ke dampak bagi wirausaha, terus pertumbuhan internet di Indonesia, sekarang kita masuk ke strategi digital marketing. Nah, bagaimana sih Mbak strategi digital marketing gitu? Nah, ini yang pertama itu ada kenali produk tuh. Nah, mustahil ketika kita menjual suatu produk tapi kita belum mengenali produk kita sendiri gitu. Kayak aku jualan buket tapi aku nggak tahu produk itu apa sih yang membedakan dari orang lain. Kelebihan di buketku sama buket orang lain itu apa, kayak gitu. Jadi bentar. Salah. Nah, jadi di sini poinnya di sini yang menjadi pertanyaan itu, kenapa orang itu harus membeli produk kita gitu? Emang apa sih kelebihan-kelebihan yang produk kita yang apa sih kelebihan-kelebihan produk kita yang tidak ada di orang lain seperti itu gitu. Jadi soalnya mustahil ketika memang kita itu menghabiskan biaya banyak untuk iklan-iklan tersebut, tetapi produk kita ternyata masih banyak kekurangan seperti itu. Nah, yang kedua, target yang ingin dicapai. Nah, ini kalian bisa tulis target-target apa sih yang ingin dicapai kayak gitu. Kayak aku pengen jualan kerudung misalnya, aku pengen jualan kerudung, apa cuman sekedar iseng-iseng aja, apa nanti mempunyai target, oh aku nanti pengen Boh. Sorry. Nah, misalnya kalian mau jualan kerudung gitu ya. Nah, kemudian maaf guys. Nah, misalnya kalian mau jualan kerudung. Aku kok gini-gini aja sih jualan kerudung. Nah, itu kalian tulis targetnya. Oh, aku nanti pengen buka toko, aku pengen nanti memperbanyak karyawanku seperti itu. Nah, itu kalian tulis atau kalian bisa tulis kayak visi misi, terus kalian buat bisnis plan. Kayak kemarin kita kan juga belajar terkait bisnis plan kan. Nah, itu bisa. Nah, yang ketiga ini ada marketplace. Nah, jadi kita itu harus tahu di mana kita menempatkan produk kita dalam suatu marketplace gitu. Misalnya aku jualan barang elektronik. Oh, ternyata nah jadi kita itu harus melakukan riset dulu terkait marketplace ini. Nah, ternyata
di aplikasi GDID contohnya. Ternyata GDID ataupun Bukalapak itu ternyata banyak orang yang menjual terkait barang elektronik gitu. Nah, kita atau aku jualan barang elektronik. Oh, berarti marketplace itu di situ di GDID ataupun Bukalapak gitu. Atau contohnya misalnya di sini saya jualan buket gitu ya. Oh, ternyata orang itu banyak mencari buket di Shopee. Oh, berarti saya larinya ke Shopee kayak gitu. Jadi pintar-pintarnya kita dalam memilih marketplace itu. Nah, artinya apa? Artinya jika kalian mempunyai market, tapi market kalian itu ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, itu orang itu bakal memandang itu kayak bodo amat gitu loh. Gitu. Nah, kemudian yang keempat ini ada sosial media. Sosial media itu ada meliputi Instagram, WhatsApp, YouTube, dan lain sebagainya seperti itu. Nah, misalnya kayak gini. Misalnya di sini saya jualan perabotan rumah tangga gitu. Nah, tapi saya malah larinya ke TikTok gitu. Sedangkan, kenapa saya memilih larinya ke TikTok? Karena ternyata TikTok itu sekarang itu lagi zamannya, lagi tren-trennya gitu ya, kayak promosi barang lewat TikTok gitu. Nah, tapi di sini kita lihat dulu konsumennya kita gitu. Konsumennya kita itu larinya kemana? Oh, ternyata karena konsumen kita itu orang tua, jadinya mereka itu banyak larinya ke Facebook. Nah, itu. Jadi kita di Facebook itu kita masuk ke dalam grup-grup, misalnya kayak grup perabotan rumah tangga kayak gitu. Nah, jadi kita bisa memasarkan produk kita di sana. Jadi jangan hanya kita mengikuti tren aja gitu, tapi lebih ke kita harus mengenali konsumen kita itu seperti apa. Ternyata kalau memang konsumen saya adalah orang tua, berarti saya larinya ke Facebook karena ternyata 95% orang tua itu pasti mempunyai Facebook gitu. Atau misalnya jualan makanan, kayak misalnya saya ini memang ya di daerah saya itu kebanyakan orang itu pakai Facebook untuk mereka itu cari makanan karena memang kalau di Grab, Gojek itu katanya lebih mahal gitu. Nah, kemudian dan di Facebook itu karena saya waktu itu survei kayak gitu, oh ternyata misalnya ini pengalaman saya ya, itu karena saya itu gabung suatu grup namanya Kuliner Mojosari gitu. Nah, ternyata di daerah saya tuh banyak dari mereka tuh yang pengennya DO gitu. Jadi pengen beli makanan tapi sekaligus juga DO gitu. Nah, di situ saya bisa masuk di situ. Jadi saya juga pernah just tip mie gacoan kalau kalian tahu mie gacoan. Jadi di daerah saya itu mie gacoan itu jaraknya kurang lebih setengah jam dari rumah saya. Nah, di situ banyak dari mereka itu yang pengen just tip mie gacoan. Nah, di situ saya selaku penjual saya akan memecahkan masalah dengan cara saya menjadi itu just tip mie gacoan seperti itu. Jadi saya promosinya waktu itu lewat Facebook. Nah, kemudian ini yang kelima, ini ada amati dan pelajari pesaing. Nah, ini memang penting karena apa? Nggak menutup kemungkinan kita sebagai penjual tentunya kita harus mempelajari cara pemasaran orang lain. Tujuannya apa? Tujuannya tuh biar kita itu bisa tahu kita itu kayak kurangnya tuh di mana seperti itu. Nah, misalnya kalau kita udah tahu pesaing kita, jadi kita tuh enak kita membandingkan kita gitu. Jadi kita jangan menutup diri. Oh, pokoknya produkku paling bagus. Pokoknya produkku nggak ada yang bisa ngalahin. Jangan kayak gitu. Jadi kita itu harus benar-benar lihat pesaing. Oh, kok bisa ya buketnya dia itu laris, kok buketku enggak kayak gitu. Nah, kemudian ini ada rangkul customer. Ini sangat penting banget. Ini ada yang belum di-mute ya. Mohon maaf. Ya. Nanti bisa di-mute dulu. Oke. Ini sampai sini ngikutin kan ya? Soalnya saya takut bicara sendiri.
Oke, langsung saya lanjut. Owner. Oke, saya lanjut. Ini rangkul customer. Nah, di sini goals-nya aku, kayak goals-nya aku, kenapa aku bilang gitu? Karena menurut saya customer ini yang bakalan ngebuat produk kita nanti bisa semakin laris gitu. Maksudnya dengan kita merangkul customer, kita akan berdampak juga gitu bagi bisnis kita ke depannya. Nah, caranya gimana rangkul customer itu? Nah, kita bisa bersikap ramah kepada customer gitu. Kayak misalnya ada yang kurang, kita itu harus bertanggung jawab, nggak harus kita itu lari dari masalah seperti itu. Nah, jadi goals-nya itu kayak misalnya ya, kalau ini pengalaman saya sendiri ya, misalnya ada customer ataupun ya ada customer yang chat WA saya gitu. Nah, dia itu meskipun dia itu beli maupun nggak beli produk saya, itu tetap saya save nomornya. Tujuannya apa? Biar mungkin dia saat ini dia itu masih tanya-tanya produk saya karena mungkin di yang lain itu masih lebih bagus ataupun dia lagi nggak ada uang ataupun apa gitu. Nah, dengan kita saling save-savean nomor WA, pastinya kalau misalnya saya membuat story itu bakalan banyak viewersnya gitu. Nah, jadi gitu. Jadi sistemnya itu saya save-in nomornya orang-orang itu baik dia itu beli produk saya maupun enggak gitu. Tujuannya apa? Biar dia itu kayak suatu saat kalau misalnya kita mau upload sesuatu itu bakalan enak gitu. Orang itu bakalan kayak lama-kelamaan itu bakalan tertarik gitu. Nah, sesekali kayak story-nya dia itu saya komen kayak gitu. Oh, di mana itu Mbak kayak gitu. Tujuannya apa? Tujuannya biar kita tuh nggak sampai terputus gitu. Tujuannya tuh jadi benar-benar kita tuh harus mempertahanin customer itu. Dengan begitu orang itu bakalan mikir, oh pesen di Mbak Vinky aja soalnya buketnya itu cepat gitu. Terus orangnya juga ownernya gitu. Dengan begitu customer kita itu bakalan secara nggak langsung itu bakalan memarketingkan produk kita gitu. Jadi itu puncak goals-nya yang saya tadi bilang di awal. Jadi puncak goals-nya itu ketika memang orang tersebut itu memasarkan produk kita tanpa kita suruh seperti itu. Nah, ini yang terakhir ini ada evaluasi produk itu. Nah, ini memang penting. Kenapa saya bilang penting? Karena misalnya, jadi kita itu melihat penilaian-penilaian. Misalnya saya di sini jualan di Shopee. Nah, ternyata saya itu ada yang orang itu tidak mengasih saya bintang 5 gitu. Nah, ternyata orang itu bilang kalau misalnya packingnya kurang bagus, terus pengiriman lama kayak gitu itu. Nah, gimana caranya kita bisa memecahkan masalah tersebut? Apakah kita mau kayak gini aja atau gimana gitu? Jadi kita harus benar-benar evaluasi produk kita. Apa sih kekurangan-kekurangannya ada di produk kita dengan orang habis membeli produk itu kan pasti kan ada penilaian kan. Kayak misalnya kalian jualnya di marketplace seperti itu. Nah, ternyata itu tadi packingnya itu kurang rapi gitu. Nah, di sini saya sebagai penjual harus bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan saya tadi dengan cara packingnya ini mungkin lebih diperbaiki lagi, terus habis itu lebih dibagusin lagi kayak gitu itu. Jadi memang kita sebagai penjual itu jangan terlena karena penjualan kita itu misalnya penjualan banyak tapi kita tuh jangan sampai kita itu terlena. Maksudnya itu kita itu harus punya waktu sendiri. Mengapa saya bilang harus punya waktu sendiri? Karena memang kalau misalnya kita punya waktu sendiri, kita bisa introspeksi diri kita sendiri gitu. Jadi benar-benar kalian pikirin, benar-benar kalian introspeksi. Mungkin kalau misalnya kalian pernah ikut di suatu webinar ataupun kalian mengikuti di suatu workshop, itu enggak semuanya bakalan kalian terapin ke usaha kalian. Karena apa? Karena yang tahu usaha itu kalian sendiri, yang tahu usaha itu diri kalian sendiri, seperti itu. Dan saya juga pernah mengikuti salah satu seminar, itu yang mengatakan
kalau misalnya dia marketplace berhubungan dengan marketplace itu. Misalnya kayak saya itu memilih marketplace Shopee untuk pemasaran produk saya gitu. Nah, tetapi ya saya tahu kayak ada saja gitu, tiap hari ada saja pemasukan ada yang beli gitu. Nah, tetapi di sini karena saya kendalanya kekurangan tim, jadi saya nggak bisa lanjut kayak bercabang 2 marketplace gitu. Jadi kalau saya mengikuti seminar tersebut itu dia itu bilang kalau fokusin aja dulu di satu marketplace gitu, misalnya Shopee gitu. Kalau misalnya kalian sudah memadai, kayak tim kalian juga sudah banyak, terus nah itu kita bisa beralih ke marketplace lain atau membuka cabang di marketplace lain gitu. Jadi untuk saat ini fokusin atau masifin dulu gitu apa aja pokoknya itu sampai orang itu emang benar-benar kecantol. Kalau udah kecantol di situ kita itu bakalan gampang kalau misalnya mau buka marketplace lagi seperti itu. Nah, lalu bagaimana sih cara mempertahankan di era pandemi ini? Nah, ini itu ada periksa diri untuk skenario terburuk gitu. Nah, memang nggak bisa diprediksi kapan COVID itu bakalan berakhir gitu ya kan. Nah, makanya kita itu harus meriksa diri untuk skenario terburuk untuk setahun ke depan, 2 tahun ke depan kayak gitu gimana. Jadi kita kembali lagi kita itu harus bikin bisnis plan gitu yang memuat yaitu tadi kayak misalnya skenario terburuk gitu. Misalnya kayak pendapatan usaha yang semakin menurun, terus tingkat pengeluarannya semakin banyak tapi nggak ada pemasukan seperti itu. Jadi kita itu bikin bisnis plan yang itu memuat keberlanjutan usaha kita bagaimana seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ini ada inovasi produk berdasarkan kebutuhan gitu. Nah, mungkin karena pandemi ini orang-orang ternyata lebih banyak membutuhkan masker. Nah, sementara kita sebagai penjual itu harus bisa memecahkan persoalan-persoalan tersebut. Oh, ternyata konsumen kita butuh masker. Oh, berarti saya beralih ke masker. Ya, meskipun kita tahu kayak misalnya masker itu mungkin nggak bisa sampai apa sih istilahnya permanen gitu. Misalnya itu kan karena suatu kondisi aja yang menyebabkan kita itu harus pakai masker. Gitu. Nah, jadi kita itu harus bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang ada di masyarakat. Atau misalnya, oh karena di pandemi ini ternyata orang-orang banyak yang pengen beli makanan secara online gitu. Nah, kita itu harus membuat inovasi-inovasi. Oh, apa ya makanan apa ya kayak misalnya makanan itu nggak hanya itu aja. Maksudnya misalnya ubi dikelola jadi apa, jadi bakpao atau apa kayak gitu. Itu juga memunculkan inovasi-inovasi baru seperti itu. Nah, kemudian ini ada genjot penjualan dengan cara paling murah. Nah, mungkin kalau dulu sebelum pandemi, saya jual bajunya itu harganya 50.000. Tapi sekarang saya kurangi menjadi saya turunkan karena memang banyak dari penjual-penjual itu ternyata banyak yang genjot penjualan besar-besaran gitu. Misalnya kayak di Shopee kayak promo besar-besaran. Nah, mau nggak mau kita harus melihat karena kita melihat kompetitor yang ada, makanya kita mau nggak mau itu juga harus menurunkan harga kita. Tetapi itu mungkin kayak misalnya harganya diturunkan atau tetapi kualitasnya itu agak direndahin dikit gitu. Nah, tapi memang kalau harga itu jangan jadikan harga sebagai sebuah patokan juga. Kita juga harus melihat kualitas juga gitu. Nah, jadi ini kalian bisa mungkin voucher, terus diskon besar-besaran seperti yang dibilang Kak Aldin sebelumnya gitu. Yang pada seminar sebelumnya gitu. Jadi kan
dia kan melakukan penjualan pada saat pandemi ini kan untuk mendongkrak konsumennya itu dengan cara dia itu mengadakan promo besar-besaran seperti itu. Nah, ini yang keempat, ini ada optimalkan platform online gitu. Misalnya saya di sini jualan makanan. Nah, ternyata saya bisa memanfaatkan platform untuk keberlanjutan usaha saya gitu. Nah, platform apa aja bisa kalian kayak Grab, terus Gojek gitu. Jadi kalian bisa makanan saya daftarin ke Grab, ke Gojek gitu. Jadi kan itu lebih enak juga gitu. Jadi kita harus memanfaatkan teknologi yang ada seperti itu. Nah, terus ini membangun kekuatan tim. Emang ini menjadi suatu yang penting gitu ya. Jadi kita itu harus benar-benar membangun kekuatan tim itu agar bisa solid gitu. Karena kan juga ini kan juga di era pandemi juga kan. Nah, terus jadi kita itu harus bisa benar-benar bekerja sama dengan tim ini gitu. Untuk yaitu tadi untuk mendongkrak penjualan, jangan sampai karena ada pandemi ini omset kita itu bakalan menurun drastis seperti itu. Nah, yang terakhir ini adalah mengatur cash flow. Kenapa? Ini juga merupakan salah satu yang penting. Kenapa saya bilang penting? Karena kalau kan ini juga di masa pandemi, kalau misalnya kita nggak bisa mengatur keuangan kita, mengatur ya manajemen keuangan kita secara benar-benar itu bakalan amburadul gitu istilahnya. Nah, jadi kita tulis kayak pemasukannya berapa, pengeluarannya berapa, kita beli bahan itu berapa, kayak gitu. Itu harus benar-benar dirinci gitu. Nah, maka dari itu. Nah, dan kalian juga tahu sendiri, mungkin di sini, enggak sih, enggak. Nah, dan dengan adanya pandemi ini gimana sih jelasinnya bingung. Nah, dengan adanya pandemi ini orang itu akan terbiasa. Orang itu akan terbiasa hidup segala sesuatunya itu di rumah kayak gitu, teman-teman. Jadi misalnya kayak saya belajar di rumah, terus saya aktivitasnya di rumah pokoknya gitu. Nah, meskipun tidak ada pandemi nanti, kita itu tetap kayak bakalan males gitu, kayak misalnya buat belanja di luar rumah, kayak keluar di luar rumah itu bakalan males kayak gitu. Soalnya apa? Soalnya kita itu sudah terbiasa di rumah saja seperti itu. Saya pernah baca di di suatu media itu yang mengatakan bahwasanya kalau misalnya orang itu bakalan terbiasa kalau misalnya minimal 30 hari gitu. Gimana sih ngomongnya? Pokoknya itu misalnya kalau aku sudah terbiasa belanja secara online gitu. Nah, minimal 30 hari itu kita itu bakalan kayak ketagihan istilahnya seperti itu. Karena kita sudah itu pokoknya. Kita sudah itu menjadi sesuatu kebiasaan seperti itu. Oke, yang terakhir ini ada kata-kata keberhasilan itu adalah sebuah titik kecil yang berada di puncak gunung kegagalan. Maka kalau kalian mau sukses, carilah kegagalan sebanyak-banyaknya. Saya mengutip dari tokoh Bob Sadino. Gitu. Oke, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Vinky yang telah menyampaikan dan memaparkan materinya dengan luar biasa. Kita beri tepuk tangan dulu teman-teman ya. Untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Nah, saya silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya kepada Kak Vinky. Bisa terkait tentang bisnisnya
Ayo teman-teman yang punya usaha bisa sharing di sini sama Mbak Vinky. Itu ada yang raise hand itu. Oh ya, ini siapa itu? Muhammad Izul sama Syarindra. Mohon maaf moderator, jadi yang dipersilakan masuk siapa ya? Masih. Silakan Mas Izul terlebih dahulu. Oke, terima kasih moderator yang terhormat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh on cam Oke. dulu? Sebelumnya mohon maaf untuk moderator atau panitia karena saya tidak bisa on cam. Alasannya. Alasannya On cam lah. ya itulah. Ya, yang penting kan pertanyaannya gitu ya moderator ya yang terhormat ya. Oh siap. Ya, terima kasih moderator telah mengizinkan saya. Ya, saya mau bertanya untuk masalah riset. Tadi kan dibahas tentang masalah riset ya. Nah, saya ingin bertanya, emang saya sebelumnya belum punya bisnis atau bagaimana, tapi saya ingin mau memulai bisnis. Nah, terutama kan saya masih mahasiswa nih. Bagaimana cara meriset dengan cara low budget gitu. Terutama untuk mahasiswa gitu. Ya, terima kasih. Buat Kak Vinky ini pertanyaannya mau ditampung dulu apa langsung dijawab? Boleh langsung dijawab aja. Jadi Silahkan. pertanyaan Izul tadi yang saya tangkap itu bagaimana cara meriset dengan cara low budget, mengingat kita itu kalangan mahasiswa gitu. Nah, begitu kan pertanyaannya? Iya, benar Pak Materi. Oke, siap. Nah, sebagai mahasiswa, kita sama-sama mahasiswa. Nah, waktu itu ini berdasarkan pengalaman saya juga, itu waktu itu saya emang pengen jualan buket. Nah, tapi kalian tahu sendiri kalau misalnya bahan buket itu nggak murah gitu. Nah, kayak kita harus beli pita, terus beli lem lilin dan lain sebagainya gitu. Nah, pertama itu saya dengan cara saya itu bilang ke orang tua. Jadi kalau kita punya usaha, kita itu harus menurut saya itu penting kalau kita bilang ke orang tua terlebih dahulu gitu. Karena apa? Karena orang tua itu yang bakalan ngedukung bisnis kita kayak gitu. Jadi waktu itu pertamanya saya utarakan dulu terkait perencanaan bisnis saya ke depan kayak gitu. Terus, nah tapi di sini saya benar-benar gak ada modal waktu itu. Karena memang waktu itu kan juga pandemi dan saya jualan belum ada 1 tahun gitu. Nah, ternyata dari orang tua itu dia mau memodali saya gitu. Dan waktu itu modalnya pertamanya itu 500 gitu. Jadi buat siapa tadi yang bertanya? Buat Izul, kalau misalnya dengan misalnya dengan low budget itu nggak masalah, benar-benar nggak masalah. Yang penting apa? Yang penting kamu itu punya niat gitu. Nah, setelah kamu punya niat, kamu bisa itu tadi kamu bisa pinjam orang tua dulu, tapi dengan catatan dibalikin ya maksudnya. Nah, jadi itu kalian modalnya itu nggak usah banyak-banyak gitu, jadi cukup berapa gitu. Nah, itu seminim mungkin modalnya. Nah, itu gimana caranya kita buat ngelola itu tadi. Makanya kita penting-pentingnya kita dalam memilih marketplace seperti itu. Itu sih. Jadi saran saya itu coba bilang ke orang tua dulu terkait perencanaan, karena benar-benar orang tua itu yang menjadi suatu kunci kalau menurut saya gitu. Itu sih.
Jadi Oke, terima kasih. kalau boleh tahu itu Izul itu pengen usahanya apa sih? Oh iya, rencana sih pengennya di bidang F&B ya, karena kan Oh ya, saya juga dari teknologi pangan, mungkin lebih ke arah yang jurusannya ke situ sih, arah bisnisnya gitu. Nah, ya itu mungkin mau bertanya lagi sih Mbak, masalah apa namanya, masalah kuantitas dari suatu barang ya. Nah, mau nanya, misalkan saya baru buka nih, baru buka apa namanya, sebuah beverage lah atau gimana kan. Nah, misalkan em, bahannya itu mahal, Mbak. Misalkan bahan itu kan mahal. Nah, tetapi untuk di pasaran itu harga beverage ini tuh nggak terlalu masuk gitu loh, Mbak. Misalkan saya menjualnya ini di kalangan pasar saya mahasiswa, tapi harga saya ini nggak masuk. Nah, itu lebih baik menurunkan kuantitas dari bahan tersebut atau emang saya tetap maksudnya dengan bahan tersebut tapi dengan harga tersebut gitu loh Mbak. Itu sih, makasih Mbak. oke. Kalau menurut saya, kalau misalnya kamu baru buka ya, itu misalnya kamu baru buka, itu kamu benar-benar eh, pertahanin kualitas dulu, tapi ya nggak terlalu yang benar-benar itulah. Maksudnya kami tuh beli bahannya tuh nggak usah yang benar-benar mahal banget gitu. Jadi soalnya kan ini kan kamu kan juga di sini posisinya kami tuh lagi mencari konsumen gitu. Jadi kami tuh jangan eh, apa sih istilahnya? Kalau jualnya tuh jangan terlalu mahal-mahal untuk pemula loh ya. Nah, soalnya apa? Soalnya kami tuh juga baru buka kan maksudnya. Jadi carilah bahan yang itu emang bisa apa sih bahannya tuh jangan terlalu mahal-mahal kalau bisa itu. Jadi itu tuh diturunin sedikit kayak gitu. Dengan begitu orang itu bakalan tertarik. Oh, ternyata di sini murah gitu. Tapi ya kamu jangan cuman murah tapi juga harus mementingkan kualitas juga gitu. Jadi 50-50 lah gitu. Maksudnya kamu jangan murah terlalu murah, mahal terlalu mahal. Soalnya posisinya kamu di sini tuh benar-benar cari konsumen ataupun customer baru seperti itu. Nah, setelah kamu nanti udah dikenali oleh masyarakat produk kamu, nah itu kamu bisa sedikit demi sedikit kamu naikin kualitasnya lagi kayak kalau nggak gitu kamu bikin apa sih pilihan gitu kayak harga yang ini lebih murah terus harga yang ini jadi kamu kamu tunjukin ini harganya mahal karena ini gitu jadi kamu perinci kayak gitu itu sih kalau dari aku. Mungkin apa namanya ada pertanyaan terakhir sih Mbak mungkin Mbak. Ya, Kasihan yang kalau lain ini. oh ya, pertanyaan terakhir sih Mbak ini Mbak. Sorry Mbak. Ya mungkin misalkan ya saya baru buka nih Mbak. Misalkan saya baru buka di tempat mana gitu kan. Nah, itu kalau misalkan pendapat Mbak atau menurut Mbak itu lebih baik biaya marketing itu lebih baik jor-joran atau emang misalkan apa namanya standar gitu loh Mbak untuk awal pemula gitu. Misalkan ya misalkan harga minuman itu misalkan harga 10.000 terus saya baru buka itu dengan harga tetap apa namanya 10.000 Mbak. Nah tapi kan rata-rata kan banyak orang itu kan misalkan buy one get one gitu. Nah itu awal pemulanya itu kalau pendapat Mbak itu bagaimana Mbak? Lebih baik yang buy one get one tapi atau harga misalkan standar tapi di marketing promonya itu nggak ada itu loh Mbak. Ya makasih Mbak. Oke, siap. Bagus ini pertanyaannya. Nah, ketika kita membuka suatu lapangan usaha, itu tadi minuman ya gitu. Nah, lebih baik jor-joran apa kita standar, tapi kita tetap mempertahankan kualitas itu gitu. Nah, kalau ini menurut saya pribadi ya, kalau misalnya kamu harga minumanmu itu 10.000 gitu. Nah, kalau menurut saya itu dibuat aja. Kalau misalnya kamu takut buy one get one itu rugi, kamu bisa
buat 15.000 dapat 2 seperti itu. Karena memang ya kamu nggak bisa dipungkiri juga karena memang banyak pesaing yang ketika dia itu baru buka minuman pastinya buy one get one. Kalau nggak gitu 15 get 2 kayak gitu. Itu benar-benar emang buat memancing konsumen gitu. Itu nggak apa-apa. Yang penting apa? Boleh kamu jor-joran tapi maksudnya kamu jangan sampai jualan di bawah harga modalmu gitu. Misalnya ternyata minummu itu habisnya 5.000 gitu. Nah, terus kamu harga standarnya itu 10.000. Nah, buatlah itu 15.000 dapat 2. Nah, jadi kan satunya kan dapat 7,5. Nah, itu kamu masih untung 2.500. Nah, tujuannya apa? Yaitu tadi, tujuannya untuk menarik konsumen. Soalnya nggak menutup kemungkinan memang kalau misalnya kamu lihat banyak di sekitar kita memang kalau misalnya baru buka itu mereka tuh pastinya kayak buy one get one 15 dapat 2 kayak gitu itu atau 20.000 dapat 3 kayak gitu. Pokoknya jangan sampai kamu itu jualan di bawah harga modalmu seperti itu. Jadi itu benar-benar diperhitungin banget. Terus juga benar-benar kamu itu bisa jualan kayak misalnya kamu benar-benar up di Instagram seperti itu. Terus ajak teman-teman yang lain buat gabung seperti itu. Benar-benar manfaatin sosial media juga. Itu sih kalau dari aku. Ya, oke, makasih Mbak, makasih banyak. Ya. Mungkin bisa ke next line Mbak, pertanyaannya. Selanjutnya ada yang mau bertanya lagi? Aku, Kak. Iya, silakan. Perkenalkan dulu, aku Syarindra dari IPMI juga. Kak, aku mau nanya, kan spesial, langsung ke pertanyaan. Pertama kali tahu spesial book itu dari Instagram, terus kakaknya kan langsung lewat di Shopee kan. Nah itu gimana cara kakak promosi di Shopee, kok bisa orang lain apa ya kayak percaya buat aku beli spesial buket aja gitu kan soalnya pas pertama kali masuk Shopee kan pasti belum jadi star seller, belum penjualannya belum banyak gitu loh, terus kok bisa orang-orang tahu tuh gimana cara promosi di Shopee tuh gimana gitu. Udah gitu aja. Oke, ini langsung saya jawab ya moderator ya. Silakan. Oke, mungkin dari awal saya ini kan kepikiran itu pokoknya saya tuh kepikiran itu 2 bulan saya buat mikirin saya benar-benar riset pasar seperti itu. Ternyata dan saya itu waktu itu kenapa saya memilih jualan buket karena saya tuh mikirnya kayak gini. Ketika orang beli produk saya itu nggak harus dia itu harus dari kalangan orang kaya gitu. Jadi nggak peduli kamu dari orang kaya maupun kamu dari orang miskin ataupun kamu dari cewek maupun cowok gitu. Tapi kamu itu tetap bisa beli produk saya gitu. Jadi semua golongan pun nggak peduli kamu udah tua ataupun kamu masih muda, itu kamu tetap beli produk saya. Jadi menurut saya waktu itu buket menjadi pilihan yang tepat untuk saya ke depannya gitu. Nah, kenapa kok bisa saya itu orang-orang itu percaya buat di Shopee? Nah, pertama saya kan waktu itu jualan itu lewat Instagram gitu. Nah, memang sebelum saya jualan itu saya juga melakukan riset pasar. Saya melakukan dan ini riset pasar ini nggak harus kalian kayak buat Google apa sih namanya? Buat kayak semacam penelitian apa sih itu namanya lupa aku. Nah, itu kalian bisa melakukan sebuah penelitian ataupun tapi saya waktu itu risetnya saya pergi ke Shopee. Nah, ternyata pada saat itu di Shopee ini masih sedikit banget orang yang upload produk buket gitu. Nah, kemudian dari itu saya bisa masuk di situ karena apa? Oh, ternyata itu di Shopee itu masih sedikit yang jualan buket dan harga di Shopee itu rata-rata masih
tergolong tinggi gitu. Nah, di situ saya mulai masuknya di situ, di Shopee-nya. Karena memang mungkin dari orang-orang yang jualan buket itu nggak ngemasukin produknya di Shopee, mungkin soalnya kan buket itu kan besar kan. Nah, saya pun itu saya setting 1 kilonya itu hanya muat 1 kilo karena buket saya itu besar kan. Nah, kenapa sih kok orang bisa percaya gitu? Nah, waktu itu saya nggak iklan sih, tapi waktu itu saya dapat undangan dari Shopee itu buat gratis ongkir gitu. Gratis ongkir minimal belanja 30.000. Nah, ketika saya mengaktifin gratis ongkir minimal belanja 30.000, itu saya kena biaya adminnya 4,5% dari hasil penjualan. Kenapa kalau misalnya mungkin banyak ya ada beberapa orang yang tanya ke saya, loh Kak, kok kenapa harga di Shopee sama harga aslinya itu kok beda? Yaitu tadi, soalnya saya kena biaya adminnya 4,5%. Kecuali kalau misalnya Shopee lagi emang ini murni dari Shopee-nya ya kayak gratis ongkir belanja 0 itu benar-benar nggak kena biaya admin sama sekali gitu. Jadi tapi kalau misalnya star seller itu kena biaya adminnya cuma 3,5% gitu. Nah, makanya ya itu tadi dengan cara kan saya sebelumnya sudah punya relasi kan. Soalnya saya kan sebelumnya sudah pernah usaha juga gitu kan. Nah, jadi saya tuh coba kayak upload gitu, coba upload di sosial media dulu pertamanya gitu. Nah, kemudian yaitu saya promosi lewat sosial media kayak ini follow akun Shopee kayak gitu itu, terus nyuruh orang-orang terdekat buat ayo beliau kayak di Shopee kayak gitu itu. Nah, soalnya kan pada waktu itu memang masih sedikit yang jualan buket. Jadinya orang kalau lihat produk saya itu langsung mereka tuh oh ini ini yang saya cari kayak gitu. Jadi dan setiap ada orang chat masuk itu usahakan itu seramah mungkin sama orang tersebut. Kadang kan kalian tahu kalau misalnya kalian belanja di Shopee itu memang banyak dari penjualnya itu kayak penjualnya kurang ramah, terus slow respon kayak gitu. Nah, tetapi kalau saya itu secepat mungkin itu saya balas gitu. Tapi mungkin akhir-akhir ini memang agak slow respon karena kesibukan. Nah, mungkin itu sih. Kan di situ kan juga ada kan kayak terjualnya berapa kayak gitu itu. Nah, dengan begitu pokoknya kita tuh intinya itu tadi, pokoknya kita tuh harus bisa ngerangkul customer kita seperti itu. Berarti kakak promosinya pertama tuh tetap lewat Instagram ya berarti promosi Shopee itu lewat Instagram dengan ngupload di Snap ini apa tuh namanya Shopee aku tolong di follow gitu atau gimana itu? Maksudnya kok bisa orang-orang tuh tahu Shopee-nya itu loh? Ya itu. Jadi pertamanya tuh lewat sosial media. Dan itu pun saya itu waktu itu nge-followi orang-orang yang emang itu dari kalangan mahasiswa. Kenapa saya waktu itu nge-follow orang-orang dari kalangan mahasiswa? Karena memang buket itu kalangannya kebanyakan yang beli itu mahasiswa. Waktu itu saya mikirnya kayak gitu. Nah, ternyata buket ini ternyata nggak hanya buat orang wisuda saja. Ternyata buket ini bisa buat acara ulang tahun seperti itu, kayak gitu. Nah, jadi waktu itu saya nge-followi orang-orang mahasiswa kayak UMM, Unisma, pokoknya yang kuliah di Malang kayak UB kayak gitu. Nah, dengan begitu orang bakalan lihat kan, oh ternyata dia ada di Shopee. Dan kenapa saya memilih memasarkan produk lewat marketplace karena biar orang itu lebih percaya gitu. Jadi nggak hanya lewat sosmed aja gitu. Jadi kalau misalnya kita udah menaruh barang kita di marketplace, orang itu bakalan mikir, oh ini trusted berarti kayak gitu. Jadi sih, soalnya waktu itu juga memang masih banyak orang jualan di Shopee. Oke Kak, makasih. Ya. Selanjutnya, apa ada yang ingin bertanya lagi? Oh ya, Pak teman-teman, di chat ada link presensi dulu, bisa diisi sekarang.
Kak, mohon izin bertanya, moderator. Oh iya, silakan bertanya. Perkenalkan diri, nama saya Muhammad Amrul Tazkiyah, dari gabungan HIPMI juga baru. Tadi saya mau bahas dari Kak Materi, Kak Vinky, masalah mengenali produk. Nah, semisal saya ikut partner kerja sama Kak Vinky, dan saya mengetahui itu produknya gitu kan. Nah, bahwasannya saya mau memasarkan juga ke customer. Itu gimana ya caranya? Istilahnya ya dari harga kakak kan patokan misalkan itu satu kerudung itu 15.000, tapi di saya pasarkan ya entah 20, entah 25 gitu kan, ngambil untung sedikit gitu kan. Nah, itu gimana caranya ya bisa menyaingi sama produk kakak sendiri? Maksudnya kan saya kan cuma partner join gitu kan, join produk gitu kan. Nah, itu gimana caranya kayak buat promosiin ke customer lain, sedangkan produknya sama gitu, ambil dari kakak juga gitu. Terima kasih. Oke, ini langsung saya jawab moderator ya. Iya, silakan. Nah, ini berarti sama aja kayak reseller gitu ya modelannya. Iya, betul. Nah, memang ya kalau emang beda antara dia itu jadi owner sama dia itu reseller. Itu emang benar-benar beda gitu. Jadi mau nggak mau kalau menurut saya ini nggak bisa menyaingin gitu. Jadi kalau menurut saya itu lebih baik kamu yang jadi ownernya gitu. Jadi kamu benar-benar riset kayak apa sih sekarang yang dibutuhkan di masyarakat seperti itu gitu. Jangan sampai mungkin kalau misalnya pertama bolehlah kalau misalnya pertama itu jadi reseller kayak gitu tuh. Nah, jadi kamu itu bisa misalnya beli kerudungnya di saya gitu ya. Nah, itu kamu bisa lewat promonya itu lewat akun sosial media gitu. Tapi saran saya itu lebih baik jadi owner daripada kamu jadi reseller. Karena apa? Kalau misalnya kamu jadi reseller dan ternyata ada orang yang mengetahui kamu ternyata beli di saya kayak gitu. Nah, itu orang itu bakalan, oh aku tahu ternyata siapa yang tadi yang tanya, Amru. Ternyata Amru ini beli di Mbak Vinky seperti itu. Nah, itu orang bakalan larinya itu ke saya kayak gitu itu. Jadi kalau misalnya untuk pertama itu it's okay ya kalau misalnya jadi reseller. Tapi itu sambil kan apalagi kita kan pebisnis ya dari HIPMI PT UMM. Masa sih dari HIPMI PT UMM nggak bisa nyiptain suatu produk baru gitu. Jadi untuk pertamanya nggak apa-apa reseller dulu, tapi itu sambil kamu mikir kayak apa sih aku pengen jadi owner kayak gitu itu. Jadi ya promosinya tuh nggak bisa leluasa kalau menurut saya kalau misalnya jadi reseller itu. Ya, emang betul sih Kak. Tapi kan jalan salah satunya kalau misalkan emang kita nggak punya budget, ya salah satunya kan jadi reseller dulu gitu kan. Nah, ngumpulin dikit demi dikit, nah membuka usaha produk baru atau ya bidang yang sama tapi bahannya yang beda gitu ya kan mungkin kan. Nah, maksud saya itu kan ngambil juga dari jawaban dari Zul tadi kan, bahwasannya kita itu harus memikirkan budget juga gini-gini. Itu kan emang dari kita sendiri, istilahnya ada budget gitu kan. Nah, ini kan dari kita juga nggak punya apa-apa. Misalkan orang tua juga ekonominya lagi down gitu kan. Teman-teman atau siapa nggak ada yang ngebantu kan. Mau nggak mau kita jadi reseller dong gitu kan. Nah, reseller kan ngambilnya keuntungannya ya paling 1.000, 2.000 atau paling banyak ya 10.000 gitu kan. Dikit demi dikit kan itu dia membuahkan hasil gitu kan. Nah, mengembangkannya itu gimana caranya gitu kan. Awal mula jadi reseller gitu kan. Mungkin ya emang dibilang tidak mudah ya tidak mudah dibandingin sama owner gitu kan. Tapi ya sebagai reseller gitu kan, kebanyakan kan sekarang aku dong mau jadi reseller kamu gitu kan. Ini produknya berapa gini-gini kan. Mungkin bisa dibantu gitu pertanyaan saya. Ya, oke siap. Oke, untuk kalau misalnya lo budget ya, itu nggak apa-apa. Pertamanya itu jadi reseller. Tapi kamu jangan berpikiran kamu bakalan stay di situ aja gitu. Jadi kamu mikir sambil berjalan. Seperti yang Amru tadi bilang ya. Jadi kita tuh sambil berjalan gitu.
jalan, kalau misalnya kita udah jadi reseller, sedikit demi sedikit uang itu kekumpul. Nah, setelah uang itu kekumpul, itu kamu bolehlah kayak kamu menciptakan suatu ide-ide baru ataupun inovasi-inovasi baru gitu. Jadi kamu nggak hanya stop jadi reseller aja gitu, tapi ada suatu hasrat atau suatu keinginan dari diri kamu sendiri itu, saya pengen jadi owner seperti itu gitu. Dan kamu harus bisa memilih pemilik itu yang benar-benar harganya itu benar-benar beda dari yang lain, kayak kualitas produknya lebih bagus. Jadi kamu harus benar-benar memilih owner itu yang benar-benar pasti seperti itu, yang benar-benar trusted. Dan soalnya saya juga dulu itu pernah saya jualan kerudung, itu saya ambilnya itu di Shopee waktu itu. Nah, terus tapi saya mikir waktu itu, saya nggak bisa kayak gini terus gitu, kayak masa saya sampai, kan saya berpikiran saya pengen punya toko ke depannya. Nah, itu gimana caranya kayak gitu tuh. Nah, mungkin waktu dulu itu kayak buat sampingan aja, karena kan juga dulu itu masih SMA kan waktu itu. Nah, maka dari itu juga saya juga dulu reseller seperti itu. Tapi semenjak kuliah dan semenjak saya berada di MIPT UMM, itu mengajarkan saya untuk gimana caranya kita itu sebagai pemilik seperti itu, kayak gitu. Dan waktu itu ada namanya, nggak usah disebut ah. Nah, waktu itu ada satu alumni dari HIMIPT UMM, waktu itu kan juga sering ngopi juga sama beliau. Nah, dia itu bilang, pokoknya kamu itu cari produk yang nggak peduli kamu itu meskipun kamu di Malang ataupun kamu lagi di rumah, produk itu bakalan tetap berjalan, produk itu bakalan tetap ada seperti itu gitu. Soalnya kan waktu itu saya kan jualan makanan kan. Waktu itu ditanya sama alumni HIPMI itu, usahamu apa gitu. Waktu itu Oreo waktu itu saya jawab kan, terus Oreo cheesecake sama salad buah gitu. Nah, terus kenapa sekarang nggak dilanjutin? Nah, itu soalnya kan saya lagi di Malang kan, dan kalau di Malang kalau di kos itu sungkan kalau misalnya saya mau buat kayak salad buah, Oreo cheesecake seperti itu. Makanya ya udah, dia itu bilang kan, pokoknya kami itu jualan nggak peduli kami itu dimanapun gitu. Jadi nggak peduli saya di Malang maupun saya di rumah gitu. Dan kamu sebisa mungkin kami itu harus pertahanin customer. Waktu itu saya belum jualan lagi ya, soalnya kan habis jualan Oreo cheesecake itu tadi sama salad buah gitu. Nah, dengan kata-kata alumni tersebut itu membuat saya berpikir gitu. Sampai saya tuh pernah telepon beliau gitu, sampai saya tuh benar-benar ngucapin terima kasih banyak. Terima kasih banyak apa? Karena berkat omongan beliau, omongan beliau, jadi membuat saya tuh bisa mendongkrak. Jadi benar-benar saya pikirin selama 2 bulan itu, usaha apa ya, terus jadi nggak mikirin saya berada di manapun, saya itu masih tetap bisa gitu. Gitu sih waktu itu. Apa kurang puas dengan jawabannya? Oke, Kak. Terima kasih banyak pertanyaannya. Apa ada yang mau sharing atau tanya lagi, teman-teman? Oh ya, enggak sih, nggak jadi. Ini aku mau sharing-sharing dengan owner dari Special Burger. Boleh ya Mbak Vinky ya? Iya, boleh. Aku tadi sedikit tercerahkan dari kata-katamu yang mungkin itu sangat-sangat mempengaruhi psikologis ya. Mau sampai kapan kita gitu di situasi yang saat ini, di situasi pandemi. Terus mau sampai kapan kita rebahan terus? Terus mau sampai kapan kita nunggu situasi membaik baru kita mulai kayak
apa yang kita pikirkan itu kita realisasikan gitu. Itu tadi sangat-sangat sedikit mempengaruhi ya pola pikirku gitu. Jadi ya mungkin teman-teman yang ada di sini juga bisa sedikit mengambil pembelajaran bahwa mau sampai kapan gitu loh, Rek. Mau saat terbahan terus, Rek. Gak pengen suka. Jangan hanya kok ngopi aja. Karena gak pengen suka nih gini. Terbahan terus. Situ. Terus yang kedua juga aku ngelihat bahwa spesial buket itu awalnya nih, aku kan sempat mikir juga tuh lihat story-storynya Mbak Vinky mengenai kok banyak banget yang beli, kok ada aja gitu loh. Padahal dulu tuh aku sempat mikir bahwa buket ini itu kan pasarnya belum jelas gitu loh. Jadi kayak itu tadi yang Mbak Vinky bilang, awalnya pasarnya hanya mahasiswa yang mau mengadain wisuda sehingga membeli buket untuk teman-temannya gitu. Aku juga sempat mikir seperti itu gitu. Cuman ternyata dipikir-pikir lagi bahwa Mbak Vinky ngerasain nggak ketika kita membuka suatu usaha, semakin berjalannya waktu, maka ide-ide ataupun pasar-pasar yang sebelumnya kita nggak pikirkan di dalam otak, itu akan muncul dengan sendirinya tanpa kita sadari gitu. Jadi yang awalnya tadi Mbak Vinky bilang bahwa pasar awalnya hanya mahasiswa, tapi semakin berjalannya waktu, ternyata Mbak Vinky menemukan bahwa ternyata banyak pasar gitu yang untuk membeli buket bungaku gitu. Bukan hanya mahasiswa, bukan hanya orang-orang yang ingin melakukan wisuda gitu. Cuman ada ibu-ibu juga, ada orang-orang yang ulang tahun dan lain-lain gitu. Gitu ya? Ya benar, memang dari awal tuh saya tuh kayak bingung gitu. Saya sampai stres sendiri, saya sampai konsultasi dengan orang tua. Kenapa? Pokoknya orang tua ini yang benar-benar apa sih buat saya sharing gitu. Nah, jadi saya tuh kepikiran jualan buket, tapi saya tuh juga mikir gitu kayak laku nggak ya? Maksudnya itu kan juga musiman. Mungkin kalau di pikiran kalian itu kayak apa buket itu kayak musiman gitu. Maksudnya kalau misalnya nggak ada orang wisuda, ya udah berarti buket tuh nggak laku gitu. Saya juga dulu mikirnya kayak gitu, tapi ternyata seiring berjalannya waktu, oh ternyata ada ibu-ibu ataupun ada bahkan ada anak SMP gitu. Saya sampai punya kontaknya beberapa anak SMP gitu. Terus tapi kontak saya itu kebanyakan orang tua gitu. Nah, itu dari mereka tuh buat ulang tahun katanya kayak gitu. Jadi buat ulang tahun, buat surprise. Nah, kayak gitu saya kayak mengembangkan inovasi-inovasi baru gitu. Oh, nggak hanya buket snack aja, bisa diganti kayak buket bunga, terus buket kopi, rokok seperti itu kayak gitu. Ataupun kue tar snack gitu juga. Jadi ya itu yang awalnya mikirnya kayak kalangan mahasiswa, kenapa kok followers di Instagram itu rata-rata itu dari kalangan mahasiswa. Karena apa? Dari awal tuh saya nge-follow-nya itu anak-anak dari mahasiswa gitu. Nah, ternyata seiring berjalannya waktu, ternyata ini masuk ke semua kalangan. Jadi buket ini benar-benar masuk ke semua kalangan gitu. Jadi nggak peduli dia tua atau muda, dia kaya ataupun miskin, dia cowok maupun cewek, pasti butuh buket gitu. Soalnya buat apa? Itu buat dikasih ke orang gitu. Dan kenapa pada saat itu saya mikirnya buket? Karena misalnya Nazri beli buket di saya gitu. Nah, nggak mungkin dong buketnya itu hanya untuk dibuat Nazri aja gitu. Maksudnya Nazri ngasih buket itu ke orang lain kan. Nggak mungkin dong tiba-tiba kamu beli buket ternyata buat kamu sendiri, buat foto-foto sendiri gitu. Nggak mungkin. Pastinya dikasih ke orang. Nah, dengan begitu kan itu kan pasti ada logonya specialbuket.id. Secara nggak langsung itu Nazri pastinya memarketingkan produk saya gitu. Pastinya oh dengan yang dikasih Nazri itu pastinya mikir, oh buketnya kok bagus, kalau misalnya dia tertarik loh ya. Oh kok buketnya bagus, ini Nazri beli di mana sih? Nah ternyata di situ ada logo specialbuket.id gitu. Nah mau nggak mau mereka pastinya lihatnya di Instagram gitu. Nah dari Instagram itu dialihkan ke Shopee. Nah makanya kenapa di Shopee ini semakin hari itu semakin meningkat seperti itu. Dan sampai ada yang bilang ke saya itu kayak waktu close order gitu ya, terus Kak kapan buka lagi, bener-bener banyak banget gitu ya. Dan saat ini itu juga saya juga masih close order karena saya benar-benar butuh tim banget buat ngerjain buket saya, karena juga akhir-akhir ini juga
sibuk kan ngurus proposal skripsi seperti itu. Itu sih. Kalau nggak salah aku pernah pesan ya buat wisuda aku di special bucket ini. Tapi jangan lupa loh. Oke. Dan juga ini sharing sedikit ya buat teman-teman yang lain bahwa Mbak Vinky yang menjual buket aja yang awalnya pasarnya belum jelas aja Mbak Vinky berani langsung menerapkan secara real gitu. Mungkin di sini saya harap pada teman-teman yang lain juga yang mungkin mempunyai sedikit pandangan-pandangan tentang bisnis, entah itu F&B, entah itu fashion dan lain-lain, langsung aja diterapkan gitu. Soalnya ketika kita berusaha untuk menjadi perfeksionis, ketika kita berusaha untuk menjadi aku harus terbaik dulu, produkku harus baik dulu, baru aku jalankan bisnis, itu aku rasa itu akan sangat-sangat menghambat bisnismu ke depannya. Dalam artian, kita tidak perlu menunggu istimewa untuk menjalankan apa yang kita pikirkan, apa itu bisnis yang kita pikirkan di dunia real. Namun, langsung aja kita terapkan, maka itu tadi yang dikatakan Mbak Vinky, setiap jalannya waktu, semakin waktu ke depan, itu akan pasti kita akan mendapatkan pemikiran-pemikiran baru, ide-ide baru, ataupun pasar-pasar baru yang sebelumnya kita tidak pernah pikirkan gitu. Jadi teman-teman yang lainnya langsung aja ya, nggak usah malu-malu, nggak usah takut-takut, jalanin bisnis, langsung diterapkan. Dan mungkin kedepannya banyak teman-teman dari teman-teman HIPMI di sini yang akan menjadi pembicara seperti Mbak Vinky di tempat apapun itu, menjelaskan tentang bisnis mereka masing-masing. Saya harap mungkin seperti itu sih. Oke, atau mungkin di sini ada yang mau sharing terkait bisnisnya. Atau bingung cara pemasarannya gimana. Terus packing produknya. Ayo Rek, sharing-sharing lumayan. Mumpung Mbak Vinky lagi semangat-semangatnya nih. Soalnya omsetnya naik terus soalnya. Enggak. Amin gitu loh. Ya, amin. Amin gitu. Siapa yang anak HIPMI yang mau wisuda, jangan lupa pesan spesial buket. Mungkin tadi ada yang mau nanya Siska atau Adelia atau Mega. Yuk, nanya. Gimana moderator? Teman-teman yang lainnya? Mungkin moderator sendiri ada sedikit pertanyaan di dalam otaknya ini. Ayo Bu moderator. Mbak Anggita bisa cerita? Kan Mbak Anggita ini juga story-nya tuh banyak banget yang beli. Oh, kalau Anggita ini mah udah nggak usah ditanya. Sultan HIPMI ini. Ayo Mbak Anggita. Amin, amin. Padahal kan ini masih apa, Greg? Temahan dengan. Greg jangan lupa absen ya. Siap. Sampai jam 5 soalnya absen nih. Ayo yang lain mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi. Oh ya, dan juga tadi sedikit tak ralat ya Mbak Vinky. Jadi untuk membuat suatu kebiasaan yang baru itu membutuhkan 66 hari. Oh gitu. Saya itu lihat di Google waktu itu 30 hari gitu. Tapi ada yang bilang 90 hari. Ya maklum bukan anak psikologi. Iya. Mungkin sedikit tak ralat. Jadi ya itu tadi sih ketika teman-teman sudah melakukan suatu kebiasaan di masa pandemi ini, apalagi pandemi ini ya udah berbulan-bulan lebih dari 66 hari, teman-teman rebahan tidur sama ya rebahan dan tidur ya. Jadi itu akan menjadi suatu kebiasaan baru yang ketika masa pandemi ini udah hilang gitu ya, bahasanya udah hilang, maka teman-teman tetap akan sama gitu, sama dengan yang dikatakan Mbak Vicky tadi, bahwa teman-teman akan tetap ya rebahan, soalnya kebiasaan yang teman-teman udah lakukan selama ini itu sudah menjadi suatu kepribadian yang baru dalam diri teman-teman gitu. Jadi kalau memang teman-teman tidak merubah dari saat ini, maka teman-teman akan susah juga ke depannya gitu. Kalau memang teman-teman tidak mulai jalan dari sekarang, maka teman-teman akan harus lari ke depannya.
Mungkin itu sih. Benar-benar. Ini aku boleh tanya atau ini? Nggak boleh gitu kalau kamu takut Nggak aku. apa-apa. Nggak, Ayo. santai, Nay, santai. Kan ini kan tadi kan yang dibahas kan masalah Shopee. Nah, masalah marketplace. Nah, apa pernah ada dari pihak Vinky sendiri itu promosi bukan lewat marketplace kan, marketplace tadi kan awalnya kan mulai mencoba dengan gratis ongkir. Nah, apa mencoba digital marketing lainnya misalnya kayak buat konten di TikTok, terus kalau nggak gitu di Instagram bisa endorsement gitu-gitu. Nah, selama ini yang diterapkan sama pemilik Special Bouquet ini gimana? Ya apa? Boleh di-sharing ke kita gitu. Pengalamannya misalnya kalau misalnya buat konten di TikTok gimana kok bisa FYP itu boleh sih, monggo. Biar semangat kitanya. Misalnya di TikTok, saya juga ngikutin tren kan di TikTok. Tapi waktu itu kayak cuman upload aja gitu. Maksudnya saya sebelumnya bukan pengguna TikTok gitu. Terus jadi kayak sebenarnya kayak masuk ke TikTok itu masih bingung gitu. Jadi ya udah TikTok itu nggak tak urus. Jadi saya tuh lebih ke Shopee sama ke Instagram itu tadi gitu. Terus lebih ke mempertahankan customer itu. Kalau misalnya endorse belum ya, karena memang kalau endorse kan juga butuh biaya yang banyak juga, nggak sedikit. Nah, tetapi aku endorse-nya itu bukan ke selebgram, tapi ke teman saya kayak gitu. Jadi misalnya ada teman saya yang wisuda, tentunya kayak ini tadi ada teman saya yang wisuda. Nah, itu saya buatin buket. Nah, di situ saya memberi buket sekaligus minta fotonya dia untuk dijadikan untuk diupload di sosial media saya, sosial media Special Bouquet seperti itu. Jadi gitu sih, saya lebih promosinya tuh bukan ke selebgram, tapi lebih ke teman-temanku sendiri gitu. Saya kalau dari teman-teman sendiri itu kan gratis kan, maksudnya nggak dipungut biaya gitu. Nah, jadi dengan cara itu sih, saya nggak mau keluar uang banyak gitu. Mungkin kalau Mbak Anggita itu kan banyak kan promosi lewat selebgram seperti itu. Tapi kalau saya masih belum mampu gitu. Oke, terima kasih. Meka mungkin, Meka. Gimana teman-teman? Apa ada yang mau sharing lagi? Apa sudah cukup? Sebelum diakhiri. Oh ya teman-teman, sebelum diakhiri sharing hari ini, mungkin bisa on cam dulu semuanya untuk dokumentasi. On cam yuk. Yuk on cam guys. Wih, aku udah siap loh. Mas Siska, Mega, Desi. Tadi itu aku sebenarnya mau nanya mengenai penghasilan sebulan Mbak Vinky itu berapa biar aku semangat gitu, jualan buket juga gitu. Belum di-mute, Mbak. Belum di-unmute. Oh iya, udah di-unmute. Itu maksudnya. Kalau penghasilan ya ini di Shopee itu kalau sebulan itu bisa sampai 5 juta itu yang bersihnya. Karena ya itu apalagi kalau misalnya itu di Shopee itu kan ada kan kayak 1.1, 2.2 kayak gitu. Kalau kalian tahu. Nah, kenapa juga di Shopee itu enaknya itu yaitu setiap bulannya itu ada hari yang dimana itu Shopee itu ngadain bener-bener promo diskon
promo gratis ongkir besar-besaran seperti itu. Jadi tiap bulan tuh ada aja, kayak misalnya besok ini kan Juli, nah itu ada 7.7, 8.8 kayak gitu itu sih. Jadi banyaknya di situ sih. Kayak misalnya kotor itu bisa sampai 9 juta seperti kayak gitu. Itu masih kotor loh ya. Yuk bisa yuk Civik yuk. Nah, tapi juga karena masih kurang tim itu jadinya kayak kurang maksimal seperti itu. Itu sih kekuranganku di situ. Kayak kemarin kan pesanan 93 which 93 orang maksudnya. Tapi kan dari satu orang itu kan ada yang beli 2, ada yang beli 3 seperti itu. Nah, itu aku benar-benar butuh tenaga banget waktu itu sampai saya bilang ke teman saya kayak bisa bantuin nggak, dan dia pun bisa seperti itu. Jadi orang itu cuman kerja gorongan gitu. Nah, tapi di sini saya rehat sejenak gitu, kayak memikirkan juga karena kan juga bingung perkuliahan juga yang sudah memasuki semester tua. Terus juga habis ini magang jadi masih nyari orang buat gantiin gitu. Nah, sebenarnya saya kan malah sharing lagi, gak jadi. Gimana moderator? Waktunya udah habis ya. Nggak apa-apa, foto aja dulu. Ayo on cam semuanya. Tadi Mbak Silvi raise hand mau sharing apa bagaimana? Belum ada yang on cam ini, mau di SS. Ya, pada tidur ini. Ini para HIPMI memang sih, himpunan pengangguran ini kayaknya nih. Ayo on cam. Oh, pengen lihat Rek, yang ganteng-ganteng ini yang mana ini, yang cantik-cantik yang mana ya? Lo ada Mbak Erike. Ayo di SS wis. Udah semuanya? Mbak Erike masa cuman jidatnya aja yang kelihatan? Nggak apa-apa ya, Mbak. Oh iya. Kita SS ya. Yuk bisa yuk tembus omset 100 juta. Sudah tak? Udah. Dihitung Mbak moderator. Udah aku screenshot ya teman-teman. Oke, sip. Ya udah, mungkin bisa diakhiri Mbak moderator. Iya. Buat teman-teman, makasih buat sharing hari ini. Terima kasih Kak Vicky yang sudah sharing tentang pengalaman bisnisnya. Terima kasih lagi. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.